Sepertinya setelah saya pikir-pikir, kita tidak bisa mengganti ketua OSIS lagi. Mengingat belum lama ini, kita sudah 2 kali melakukan pergantian ketua OSIS. Dan saya khawatir, kalau kita melakukan pergantian ketua OSIS, malah akan memperburuk citra sekolah ini. Macam mana ya Pak Basuki? Terus terang saya bilang, si Ardi ini sebagai ketua OSIS ini harus dicopot. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak copot dia sebagai ketua OSIS, nanti dia akan bertingkah yang macam-macam lagi. Ini sama saja memperkeruh dan mempermalukan OSIS gitu loh. Maka dari itu, kita beri sanksi saja untuk Ardi, agar membuat efek jerah dan dia tidak akan mengulangi kesalahan di waktu yang akan datang. Saya setuju sama Pak Basuki. Karena menurut saya melakukan pencopotan jabatan ketua OSIS saat ini juga masih terlalu dini, Pak. Ya, tapi tetap aja Bu Dia. Kasihan korbannya dong. Bisa aja Michelle nggak mau datang ke sekolah karena masalah ini. Iya, saya tahu, Pak. Tapi mau bagaimanapun juga, Ardi itu kan masih remaja. Masih labil dan belum bisa berpikir panjang. Jadi saya rasa dengan kita kasih hukuman aja udah cukup, Pak. Untuk Ardi tanpa harus kita copot jabatannya dari ketua OSIS. Dan kalau untuk masalah Michelle, insya Allah nanti saya akan coba bicarakan sama Michelle, Pak. Saya ingin bapak-bapak tahu kalau saya juga tidak akan pilih kasih sama anak-anak murid saya. Kalau ini saya sama Bu Dia saya setuju. Karena apa? Tidak asal copot gitu maksudnya Bu Dia Pak Basuki. Jadi tetap hukumannya kita kasih pelajaran. Supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu ya Bu Dia. Betul, Pak. Saya setuju sama Bu Dia. Pak Togar giliran Bu Dia yang ngomong pasti aja setuju. Jadi, kalau saya yang bersuara, tidak dengar gitu ya? Bukan begitu Pak Basuki. Iza kan gampang tersinggung. Pak Basuki kalau ngomong ya selalu saya dengar. Kan Pak Basuki itu kepala sekolah. Yang saya tidak mau dengar omongannya Pak Jaya. Nggak nyambung, nggak jelas. Stres saya Pak. Rin, ayo buruan balik. Ngapain sih? Katanya tadi mau balik. Ntar dulu, Bel. Gue tuh mau mastiin dulu si Rifki ini bakal ngelakuin apa sih setelah ini. Gue yakin banget dia pasti bakal ngejauhin Michelle setelah tahu Michelle itu anaknya Napi. Belum tentu tahu. Kok belum tentu sih? Ya udah pasti dong. Dan Rifki tuh bakal ilfeel dan dia sadar kalau gue tuh segala-galanya melebihi Michelle. Aduh, gak gitu, Rin. Yang gue tahu nih ya di film-film, kalau pasangannya lagi dalam keadaan terpuruk, pasti pasangannya satu lagi itu menguatkan, menemenin gitu. Waktu kebanyakan nonton film udah diem deh, gak usah sotoy. Dibilangin emang gak bisa lo, udah terserah lo aja. Udah balik aja yuk. Bentar, gue mau liatin Rifki dulu, gue mau ngikutin dia nih nanti. Aduh Rin, lo itu gak bisa dikasih tahu banget ya. Ngapain coba ngikutin Rifki? Bucin banget sih lo. Mendingan balik, nge-mall ngapain kayak gitu nongkrong. Heh, urusan Rifki tuh lebih penting dari segalanya. Lo kalau gak mau ikut tuh udah turun aja. Udah turun sana. Enak banget tuh sama gue. Udah makan diem. Nadif, Ya, itu yang tadi bagaimana jadinya? Mereka lagi ngobrolin apa sih? Nadif juga. Kenapa belum minta maaf sama gue sampai sekarang? Malah sibuk sama Sofia lagi. Gue yakin tuh, Sofia pasti lagi manfaatin kesempatan buat deketin Nadif. Yih, ngeselin banget. Ih, apaan sih? Kok lu mas gue? Sorry Rin, gue gak sengaja, maaf ya, maaf. Ih, gak jelas banget sih, lo kenapa sih? Hah? Ya udah kan gue udah bilang gak sengaja, maaf. Gak sengaja. Udah deh, lo kesel kan? Gak mau ngikut gue ngikutin Rifki, udah turun aja udah. Gak
Nggak gitu, Arin. Baperan banget sih lo. Nggak gitu. Ini sakit tau. Ya maaf. Dih, udah salah ngegas lagi lo. Maaf, Tuan Putri. Mamai. Jadi ternyata yang menyebarkan Nona Michelle punya rahasia itu gengnya Maman sama Ardi. Aduh, tidak kaget sih beta sih. Memang orang berdua itu suka sekali ya menari di atas penderitaan orang. Ya, jadi begitu Nona. Itu betul sudah. Nih beta bilang juga buat Nona. Sekarang toh, Ardi sama Maman itu sudah dipanggil sama Pak Togar. Jadi beta yakin, dorang berdua itu pasti akan dikasih hukuman sama Pak Togar. Bagus lah kalau begitu. Beta harap juga orang dua tuh dapat hukuman yang setimpal toh. Kalau kayak begitu kan beta jadinya suka cita sekali toh. Yang pastinya beta juga Nona Sofia ya. Enak. Yoi Nona. Tapi Nyong punya masalah sama Nona Bella tuh bagaimana jadinya? Mamai. Yo betul juga Nona. Beta ini terlalu sibuk sampai beta lupa kalau beta punya masalah sama Nona Bella itu ada. Oke, beta harus segera minta maaf sama Nona Bella. Okta tunggu. Tak, kita mau sampai kapan sih ngadain casting? Ingat tak, pementasan teater itu sebentar lagi. Lo mau sampai kapan sok perfeksionis kayak gini? Yang ada kita nggak dapet pemain. Lagian anak-anak yang casting tadi actingnya udah lumayan kok. Tinggal tunggu latihan aja supaya bagus. Kesuksesan dari pementasan nanti itu datangnya tidak hanya dari kesempurnaan naskah, tapi juga dari pemainnya. Iya, gue tahu Okta. Tapi kita mau sampai kapan casting terus? Sampai kita dapat pemain yang sesuai, yang tepat. Kemampuan acting yang hanya sebatas lumayan, itu belum tentu sesuai sama peran yang bakal mereka perankan. Dan harusnya lo lebih pintar untuk menilai calon pemain, supaya lo ngerti kekurangan mereka itu di mana. Hai Re, kok lo belum balik sih? Gue nungguin lo.